Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pak Iwan Channel. Ya, kita ada di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pokok bahasan kita kali ini mau ngomongin materi tentang sumber-sumber hukum. Ya, materi ini erat kaitannya dengan materi kemarin yang membahas kaitan erat antara moral, norma, dan hukum. Moral ini berisi ikatan-ikatan terkait dengan benar maupun salah di level individu. Nah, kemudian menginjak ke level berikutnya di lingkup masyarakat, di lingkup sosial. Ada masyarakat juga ada norma-norma seperti norma agama, norma kesusilaan, kaidah, sopan santun, dan seterusnya. Sedangkan di level negara, lebih luas lagi cakupannya. Di level negara, ini ada hukum yang mengatur dan menjamin dipastikannya nilai-nilai tersebut yang ada di level individu maupun sosial terwujud dalam level negara. Mungkin materi ini terlalu abstrak untuk dijelaskan. Ya, saya akan memberikan fenomena nyata dalam kehidupan masyarakat. Ya. Misalnya ada anak kuliahan seperti Anda yang hidup dalam garis kemiskinan. Ya, maksud di sini ia tumbuh hidup dengan orang tua yang miskin. Mereka juga kurang berpendidikan sehingga hidup mereka tidak sejahtera. Nah, sedangkan si Udin ini, anak yang miskin ini, ingin mengubah semuanya. Ingin menuju, kalau saya hidup sekarang dalam kemiskinan, besok saya jadi orang kaya yang menghasilkan generasi-generasi yang lebih sejahtera. Ini ia punya moralitas. Punya moralitas terkait bahwasanya hidup sejahtera, hidup kaya itu baik. Sedangkan kemiskinan adalah keburukan. Ini juga terkait dengan moralitas. Nah, masyarakat pun juga menghendaki demikian. Masyarakat memandang orang kaya sebagai status sosial yang lebih daripada orang miskin. Di level negara juga menghormati dan menghargai orang kaya karena mereka yang membayar pajak lebih banyak daripada yang lain. Nah, ini level antara individu, sosial, dengan negara. Dalam regulasinya pun, dalam pelaksanaan regulasi pun di level individu, di karangan dirinya sendiri, si Udin di level individu, dia sudah punya nilai-nilai bahwa orang kaya ini adalah kemuliaan. Ini moralitas. Di level sosial, norma masyarakat juga memandang bahwa orang kaya itu baik. Negara pun juga sama menghadapi demikian. Nah, ini satu contoh bagaimana nilai-nilai yang ada dalam individu ini diteruskan, ditindaklanjuti dalam level norma maupun negara. Ya, masalahnya demikian. Si Udin ini untuk lepas dari kemiskinan dan lagi berjalan on the way to the richness, on the way to the wellness, kesejahteraan hidup yang berkelimpahan. Ia menghadapi perjuangan yang tidak mudah.
karena kemiskinan itu berkorelasi dengan kebodohan, oke, ya sekolah, ya kuliah seperti Anda. Tidak sampai di situ, dia tidak ingin bermalas-malasan, dia mulai mencari penghasilan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan rizkinya. Kalau pagi sampai siang sekolah, kuliah, ketika sore ya berusaha berwira swasta, trading kecil-kecilan, berwira swasta, menjajakan dagangan milik orang, terus malamnya bekerja sambilan bekerja sama orang. Nah, di on the way to richness ini, dalam bekerja misalnya, ia menghadapi kenyataan bahwa ia diplak foto sama majikannya. Diplak foto ya apa ya? Ya dicurangi oleh majikannya. Gajinya disunat. Nah, ketika berwira swasta, berdagang, dia ternyata kena tipu. Padahal kalau dilihat misalnya majikannya ini titelnya sudah ya seorang haji. Seorang haji mestinya pinter akan nilai-nilai agama. Nah ini kalau nilai-nilai agama termasuk hukum-hukum agama. Hukum agama ini masuknya pada norma sosial. Tapi kok tega ya menipu. Ketika berwira swasta, ia pun juga kena tipu oleh rekan bisnisnya. Sehingga ada halangan ya untuk gimana bisa memperoleh rezeki, disunat gajinya, dan ditipu rekan bisnisnya. Nah ini kan menjadi problem. Ia bisa memperoleh kekayaan, memperoleh status kaya di masa depannya. Ya. Ini satu kesulitan. Ya, kesulitannya ada di level norma ini. Norma. Karena ternyata norma sosial masyarakat, termasuk hukum agama, ternyata tidak mendukung cita-cita mulianya untuk menjadi kaya. Nah, berarti kalau norma sosial, ketika hukum agama tidak lagi memadai, perlu ada mekanisme lain agar hak-haknya ini bisa dijamin memperoleh jaminan. Nah, loh, bukankah nur agama mengajarkan kebaikan sama keburukan? Tapi kok kenapa di level rekan bisnisnya yang keluarga kiai, majikannya yang sudah haji ini kok tetap secara norma sosial seharusnya agamanya matang dan taat pada hukum agamanya. Tapi kenyataannya kok tidak. Haji kok berani ngapus, haji kok berani nyunat karyawannya. Rekan bisnisnya keluarga kiai kok berani menipu dirinya. Dia tidak bisa dia tidak bisa menghujat mereka. Wah, jenengan haji ternyata hajingan misalnya. Wah, ini kan kurang pas. Kiai ini juga kiai yana misalnya. Nah, ini juga kurang pas. Dan ketika ini dilontarkan itu juga menimbulkan konflik di kalangan
di kalangan ya rekan bisnisnya maupun di kalangan masyarakat, karena kiai dan haji ini termasuk orang yang berpengaruh di masyarakat. Ini tentu menjadi halangan. Ternyata norma tidak bisa mendrive, norma sosial termasuk hukum agama tidak bisa mendrive masyarakat untuk tunduk patuh pada aturan baik buruk, benar salah. Jadi ya idealnya kiai maupun haji tunduk patuh pada hukum agama, tetapi tidak ada yang menjamin mereka tunduk patuh pada hukum agamanya. Meskipun haji belum tentu ia takut pada neraka. Kalau kan diajarkan kalau mengambil hak orang lain ini ada ganjarannya. Ya, adab neraka dan seterusnya, seharusnya ini menjadi motif bagi umat beragama untuk tunduk patuh pada hukum agamanya. Tapi bisa muncul adanya penyimpangan ketika ini dalam praktek kehidupan masyarakat secara nyatanya. Ya. Oleh karena itu, norma sosial termasuk hukum agama ini tidaklah cukup memadai untuk menjamin dan memaksakan agar orang menghormati hak orang lain. Ternyata yang bisa menjamin hak orang lain ini ada di level negara, di mana negara mengatur masalah hak orang lain ini dalam bentuk format hukum. Ya, hukumnya tentu berbeda. Hukum dalam artian di sini adalah hukum positif atau hukum yang dibuat oleh penguasa, hukum yang dibuat oleh negara. Nah, si Udin ini menghadapi dilema. Nah, dilemanya itu kok tega-teganya ya majikannya yang keluarga kiai, majikannya yang ya, kejadian yang dialami Udin ini membuat kita berpikir bahwasannya norma sosial yang ada, hukum agama yang ada dalam norma sosial ini tidak lagi cukup memadai untuk menjamin perilaku-perilaku yang menyimpang di kalangan masyarakat agar mereka menghormati dan menghargai hak-haknya si Udin. Pak Haji tidak bisa dipaksa hanya dengan wah ini haram Pak, kalau jenengan melakukan itu neraka Pak. Demikian juga dengan rekannya yang menipu. Masuk keluarganya kiai diomongin tentang surga dan neraka. Wah, bagi mereka ini sudah basi. Ya, oleh karena itu peradaban umat manusia membuat mekanisme lain yang lebih terukur untuk menjamin aturan benar salah baik buruk ini dipaksakan ke seluruh warga negara, termasuk majikannya si Udin sama rekannya tadi. Caranya bagaimana supaya Pak Haji memberikan gaji sesuai yang diperjanjikannya dan memaksa agar rekan kerjanya tidak melakukan penipuan. Nah, tinggal lapor polisi. Kalau tidak bisa melanggar,
bisa terancam delik pidana. Di situ ada penggelapan, penipuan, bisa dipolisikan, bisa diadili. Nah, ini mekanisme hukum yang berguna menjamin, lebih menjamin dan menghormati setiap hak-hak seluruh warga negara. Nah, dan lewat mekanisme aturan hukum yang dibuat oleh negara ini, bagaimanapun juga akan lebih menjamin cita-citanya si Udin ini untuk menjadi kaya bisa terwujud di kemudian hari. Nah, itu mekanisme bagaimana hukum punya kekuatan lebih daripada norma sosial untuk memaksakan seluruh warga negaranya untuk tunduk patuh pada hukum yang telah ditetapkan. Gitu. Nah, dari cerita ini sebenarnya sudah bisa menggambarkan, tidak secara detail ya, sudah bisa menggambarkan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Hukum menjamin setiap warganya untuk tunduk patuh pada aturan. Nah, hukum sendiri terwujud dalam bentuk apa? Nah, soalnya hukum positif itu masih terlalu abstrak. Perlu konkretnya itu dalam bentuk apa? Ya, dalam peradaban umat manusia, dalam peradaban hukum yang ada yang modern sekarang, ini terwujud setidaknya ada dalam dua bentuk. Berdasarkan peradabannya, berdasarkan tradisi hukumnya. Yakni hukum dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah jurisprudensi atau putusan hakim. Ya, perilaku menyimpang bisa dilihat di KUHP-nya. Majikannya si Udin bisa dituntut di KUHP yang mengatur masalah tindak pidana penggelapan. Itu termasuk bagian dari regulasi. Partner bisnisnya si Udin juga sama. Ini bisa dijerat dengan tindak pidana penipuan. Ini regulasi. Nah, jika berdasarkan jurisprudensi atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya, ya, putusan hakim yang dibuat oleh hakim sebelumnya itu bisa menjadi patokan bagi hakim ketika memutuskan perkara yang diajukan padanya. Jurisprudensi itu bentuk hukum utama yang dalam secara akademik kita mengenal sebagai sumber hukum formil. Nah, ini kita masuk ke materi sumber hukum. Sumber hukum formilnya apa? Regulasi atau jurisprudensi, aturan perundang-undangan atau putusan hakim. Ini dua sumber hukum formil yang utama. Karena ini dibangun berdasarkan peradaban tradisi hukum yang berbeda. Tradisi regulasi atau peraturan perundang-undangan dibuat oleh negara-negara civil law atau Eropa kontinental, yang patokan hukumnya, wujud hukum utamanya adalah bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan. Setiap orang harus tunduk patuh pada undang-undang. Lewat Code Civil di Prancis dan kemudian diturun ke negara jajahnya, yakni Belanda. Belanda menjajah Indonesia dan menerapkan hukum Belanda berupa Wetboek van Strafrecht. Di Indonesia diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini dalam bentuk regulasi. Sedangkan bentuk hukum jurisprudensi atau putusan hakim merupakan produk dari negara-negara Anglo-Saxon.
yang menganut tradisi common law atau hukum adat, di mana yang menjadi patokan dalam berhukum adalah putusan hakim yang dibuat sebelumnya, putusan hakim sebelumnya. Nah, ini menjadi patokan. Seluruh putusan-putusan hakim menjadi patokan ketika ada masalah yang diajukan. Nah, ini jurisprudensi. Ya, selebihnya selain dua wujud hukum tadi, sebenarnya masih ada sumber hukum formil lainnya. Tetapi ini kalau dalam peradaban hukum kita sekarang ini tidak bisa langsung diberlakukan kalau tidak melalui dua wujud hukum utama tadi. Ya, tadi saya menyebutkan ini ya, regulasi sama jurisprudensi. Ini adalah dua wujud hukum utama. Selebihnya apa? Traktat atau perjanjian internasional, konvensi internasional. Ini tidak bisa langsung diberlakukan kalau undang-undangnya sendiri tidak meratifikasi atau tidak mengakui keberadaan konvensi internasional ini menjadi bagian dari undang-undang. Nah, keberlakuannya konvensi internasional ini harus dilakukan melalui pengakuan, dilakukan dengan membuat undang-undang yang mengakui adanya konvensi internasional tadi. Ini cara memberlakukan konvensi internasional. Juga kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat ini tidak bisa langsung berlaku kalau tidak dimasukkan. Hukum adat misalnya tidak bisa langsung berlaku kalau tidak diwujudkan dalam bentuk regulasi terlebih dahulu, menjadi naskah akademik misalnya tentang penentuan hukum adat. Nah, ini harus ada dalam bentuk regulasi atau jurisprudensi. Hakim mengakui adanya keberadaan hukum adat ketika memutuskan perkara. Nah, ini kebiasaan sama. Satunya lagi yang terakhir yakni doktrin atau pendapat sarjana, pendapat para expert, para ahli. Seorang ahli hukum, ahli ilmuwan itu tidak bisa langsung memberlakukan produk hukumnya, temuannya ini langsung berlaku dalam koridor hukum Indonesia. Itu tidak bisa langsung demikian. Ini, doktrin ini, pendapat para ahli ini harus diwujudkan dulu dalam bentuk undang-undang. Caranya bagaimana? Caranya pendapat para ahli ini harus menjadi naskah akademik dalam merumuskan rancangan undang-undang RUU terlebih dahulu sebelum nanti diundangkan. Nah, ini ada dalam kajian ini, kajian undang-undang, kajian sebelum diberlakukan sebelum undang-undang diberlakukan, terus ada kajian akademiknya terlebih dahulu. Dan ini ekspertasi atau keahlian dan temuan dari para sarjana, para ahli ini baru bisa masuk dalam bagian pertimbangan pembuatan undang-undang. Nah, itu mekanisme bagaimana sumber-sumber tadi menjadi hukum formil dalam koridor hidup bernegara. Lewat apa tadi? Dua sumber hukum utama, yakni regulasi sama jurisprudensi. Nah, ini terkait dengan sumber hukum formil. Ada kata formil, ini berarti kalau Anda semua dengar kata formil, ini berarti terkait dengan prosedur, di mana prosedur pembuatan hukum perlu campur tangan negara. Nih, terkait dengan formil. Namanya formil ya berarti kaitkan kata formil ini dengan prosedural. Secara prosedur melalui kewenangan negara yang benar atau tidak. Nah, ini mekanisme. Karena kita ada dalam koridor negara hukum.
semuanya harus sesuai prosedur dan ditangani oleh lembaga negara yang berwenang. Nah, itu sumber, dan mengapa ini disebut sebagai sumber hukum formil. Nah, itu. Lalu penanganan negara lewat mekanismenya siapa? Regulasi. Siapa yang membuat regulasi? Lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang melakukan regulasi teknisnya. Seperti penataan kawasan kota lama ini menjadi cagar budaya. Nah, ini tidak terlepas dari adanya undang-undang yang mengatur cagar budaya. Dan secara teknis sampai ada perda di tingkat kota Semarang yang mengatur bagaimana konservasi kawasan kota-kota lama ini supaya tetap terpelihara. Dan sekarang sekaligus ada kepentingan lain, yaitu menjadikan kawasan ini sebagai objek wisata. Nah, ini dua hal yang ingin digabungkan oleh pemerintah kota Semarang dalam mewujudkan sebagai area konservasi atau melindungi cagar budaya, sekaligus menjadi area wahana untuk berwisata. Nah, ini tidak bisa terwujud kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Ini peran serta hukum di sini. Tidak bisa mengandalkan norma-norma kebiasaan masyarakat, tidak bisa. Siapa yang memastikan gaji pegawai yang merawat tanaman di sini? Siapa yang bisa menjamin kebersihan area wisata di sini? Kalau tidak lewat hukum yang mengaturnya. Nah, ini terkait dengan sumber hukum formil. Nah, selain sumber hukum formil apa? Ada lagi selain itu, ini sumber hukum material. Ini, kalau ngomongin tentang material, ini terkait dengan substansinya. Gimana? Substansi secara material ini bisa diambil dari moral. Nah, tadi masih terkait dengan materi kemarin ya, moral, norma, hukum. Ya, sumber dari hukum secara material apa? Ya dari norma sosial yang ada. Sebenarnya apa? Dari moralitas. Bagaimana moralitas maupun norma sosial di kalangan pelaku, ya bidangnya banyak ya, bisa ekonomi, sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Nah, ini pengaturan norma-norma yang ada dalam komunitas ekonomi. Dan ekonomi muncul peradaban, adanya jual beli, ada sewa menyewa, dan seterusnya. Ini peradaban keberadaan. Kemudian muncul lagi semakin modern, ada franchise, ada leasing, dan seterusnya. Peradaban semakin berkembang, dan ini perlu pengaturan hukum yang lebih konkret dalam bentuk hukum positif yang dibuat oleh negara. Nah, gitu. Terkait dengan sumber hukum secara material, bisa bersumber dari moralitas masyarakatnya, norma-norma sosial, termasuk diantaranya hukum agama yang mendorong kehidupan masyarakat sesuai dengan moralitas agama. Ya, sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa pemahaman yang lebih atas materi ini. Mungkin kalau Anda sudah muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi ini, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Oh ya, demikian juga bisa ya Anda membahas terkait dengan isu sosial kemarin. Kemarin terjadi demo maupun kerusuhan, itu bagaimana pengaturan hukumnya. Kan tidak bisa hanya mengandalkan norma sosial. Para pendemo, apa bisa diatur dengan norma sosial? Tidak bisa. Kekacauan, kerusuhan,
ini ya pelakunya adalah masyarakat. Nah, masyarakat sendiri tidak bisa mengandalkan norma sosial di kalangan para perusuh, itu tidak bisa. Perlu adanya norma sosial, perlu adanya norma yang lebih tinggi, yakni hukum yang mengaturnya. Nah, hukum ini merupakan suatu media transmisi yang mengantarkan antara kehidupan sosial dengan hukum yang dihantarkan lewat politik. Aspirasi masyarakat diorganize oleh politik hingga membentuk aturan hukum berupa legislasi atau peraturan perundang-undangan. Nah, meskipun demikian, muncul circle kebalikannya. Hukum sendiri juga harus mengatur masyarakat dalam bentuk policy. Nah, politik sama policy. Politics, kepentingan. Kalau policy terkait dengan kebijakan. Bagaimana kebijakan negara mengatur warga negaranya. Ini dua sinergi dialektika antara negara dengan warga negaranya, negara dengan masyarakat, hukum dengan norma. Begitu sekilas dari kuliah ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.